Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Permata dan NPM 2417041. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah praktek IoT Smart Home, yang dimana saya ini menggunakan beberapa perangkat membangun jaringan, mulai dari ini, cell tower, kemudian ada home gateway, terus ada CO server, dan di sini saya menggunakan router yang ini. Ada juga switch-nya yang ini. Kita coba perkecil terlebih dahulu. Switch taruh di sini. Terus server. Setelah itu cold-nya yang di sini. Ya, cold. Terus ada CLI modem, kabel modem, home gateway, dan laptop, serta smartphone. Nah, setelah ini smartphone di sini. Oke, setelah ini kita coba hubungkan di bagian ini, gunakan kabel ini. Pilih yang coax 0, terus ini ke sini, bagian coax ini juga, terus yang ini adalah ini, backbone ke router, yang pilih ini, terus ini ke sini, Ethernet, terus yang ini ke sini. Itu bagian giga ini. Setelah itu yang ini pindah ke sini, ini juga hubungan ke sini. Nah, setelah itu yang ini dihubungkan sini, ini. Setelah itu kita buat sebuah rumah smart home yang dimana isinya itu ada kipas. Kita buat dulu ininya. Menyeluruh saja. Jadi dipetak lagi. Jadi ada yang lain. Terus dari sini adalah ruang ini. Terus di sini adalah ruang ini. Kita coba lihat. Nah, ini kita buat di sini ruang kecil. Lihatnya ruang tamu dan garasi. Setelah itu kita inputkan item-itemnya dari kipas sini, kemudian garasi, terus pintu itu sini, terus lampu di kamar, di sini di ruang tamu. Selanjutnya itu kita masukkan lagi siren, smoke motion detector di sini. Nah, selanjutnya
Itu kita coba inputkan lagi jendela. Jendela di sini 1, jendela 2, dan jendela 3 di sini. Saya inputkan jendela di sini. Selanjutnya inputkan lagi lampu di bagian ini. Nah, setelah itu kipas juga saya inputkan lagi di bagian sini. Nah, setelah itu kita coba ke bagian home gateway. Di sini kita rubah yang ini config di wireless. Jadi WPA 2 PSK dengan password NADYA per. Setelah itu, sudah kita hubungkan dari sini laptop kepada ini. Kita sudah ini matikan dulu. Keluarkan di sini. Nah, ini ganti yang baru, nyalakan lagi. Setelah itu di desktop bagian PC wireless kita coba connect. Nah, sudah terconnect, kita connect. Itu NDA per. Nah, connect. Nah, jika sudah, kita coba lihat. Oh, sudah terhubung. Jika sudah, kita coba untuk inputkan dari sininya item-itemnya di bagian advanced config IO node sini, terus di wireless bagian WPA 2 PSK dengan password NDYA per. Di sini DCP-nya diaktifkan, apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, sudah, berarti ini sudah terhubung. Kita coba lihat. Nah, ini sudah terhubung. Lakukan hal tersebut mulai dari advance, kemudian IO config, bagian network adapternya ganti jadi ini, IoT, terus config juga bagian wireless. Selanjutnya pilih yang ini. Lakukan hal sama kepada semua sistem simulasinya. Oke, setelah terhubung semua, itu, oh ya saya belum menginputkan satu untuk smart door. Di sini saya inputkan FRID di sini. Terus sininya saya inputkan juga. Nah, di sini untuk kartunya saya taruh di luar aja. Nah, selanjutnya saya masukkan juga untuk MCU-nya, MCU board di sini. Nah, sebelumnya itu saya menghubungkan juga di sini, belum saya hubungkan. Custom dari door ke sini pilih yang DO, di sini pilih yang DAO. Nah, kemudian di sini juga saya inputkan dari sini ke sini. Oh, dari sini. Oh, dari sini, sini. Setelah itu, oh, salah ternyata. Sebentar. Nah, ini. Oh iya, saya lupa. Untuk yang ini, coba saya kembalikan kembali. Nah, saya hubungkan yang ini, itu dari sini pada ini kepada DO sini. Oh, tidak bisa. Berarti di sini. Ini DO, berarti ini DO. Nah, nanti dari sini itu oh. Oh, sebelumnya juga. Oh iya, iya. Berarti ini kita tunda dulu, kita coba yang lain dulu aja. Setelah terhubung semua, selanjutnya kita coba di sini di bagian router.
Kita CLI, kita config di bagian sini. Ini tab no, terus di return n. Selanjutnya adalah config t itu yang ke G 0/2 untuk yang dari router kepada CO Office server. Kita ini terus IP address-nya 200.165.13.255.255.255.255.254. Saya pakai layer 27. Yaitu di no shutdown. Setelah itu sudah terhubung di sini. Itu kita langsung ke bagian ke IP address ke G0/1. Kita coba exit terlebih dahulu. Sini, terus kita in G0/1. Sini IP address. Sini IP address-nya sama, cuman beda satu aja. Itu 65, 14. Di situ kan 13, ini 14, 225, 255, 255, 255, 224. Nah, setelah itu di no shutdown. Setelah selesai, kita coba lagi yang ke bagian switch yang di sini kita hubungkan. Di switch ini kita coba in G/0, kemudian IP address-nya itu berbeda karena akan menjadi sebuah DNS server. Di sini IP address-nya 10, 20, 30, 1, 255, 255, 255, 0. Di sini juga inputkan juga no shutdown. Nah, setelah itu, setelah terhubung semua, kita coba ke Blackbone di sini. Apakah sudah ada atau belum? Kita cek di Blackbone ini. Oh, di sini belum ada. Berarti kita coba dikonfig lagi di bagian router. Nah, di sini kita coba config. Exit terlebih dahulu. Terus di sini config IP DHCP excluded address 200.165 165 13 225 200 165 13 230. Terus di sininya IP full. IP full, saya coba lihat dulu di buku. Mohon maaf. IP full. Sini, oh iya, di sini DHCP full, DHCP full cell sininya. Terus di sini tuliskan juga network-nya, network 200 165 13 254 224, berbeda sedikit, terus kemudian 200, oh enggak, langsung ke subnet mesh-nya 255 255 255 224. Setelah itu di sininya ada default router itu 200 165 13 25 225. Terus di sininya oh ya, ini ada spasi. Actually nggak usah ada spasi. Default router 200 165 13 225. Setelah itu di DNS servernya kita inputkan DNS server itu sekitar 10, 20, 30, 25, 4. Nih, 254. Setelah itu berhasil. Kita coba cek di sini di Blackbone-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, sudah ada terinputkan. Selanjutnya itu kita config ke bagian one. Bagian one ini kita caranya sama di bagian router. Di sini kita exit dulu. Terus di sini IP exclude sama seperti Blackbone excluded address 200 165 14 karena berbeda ininya untuk gateway-nya 225 225. Ini 200 165 14 230. Terus di sini juga Mas X. Oh, DHCP-nya nggak kecil tulis. Mohon maaf, DHCP excluded
address 200 165 14 225 200 165 14 230. Setelah itu masukkan IP DHCP pool 1 network 200 165 13 224 255 255 255 sama 224. Setelah ini defaultnya diinputkan router 200 165. Oh, mohon maaf, di sini salah. Saya bukan networknya, ulang lagi. Harusnya bukan 13 tapi 14. Network 200 165 14 224 255 255 255 224. Oh, di exit dulu deh, di exit dulu. Mohon maaf, exit. Nah, coba yang baru lagi deh. Di IP, DHCP, excluded, address, terlalu fokus sama yang atas saya jadinya. 265, 14, 25, 200, 165, 14, 230. 230, terus oke. Karena tadi sudah salah input ya saya. Jadi ada sedikit kendala di sini. Kita coba cek dulu di bagian ini, code-nya. Config, bagian kabel DHCL. Ini kita kabel aktifkan dulu deh. Sini kita aktifkan. Terus kabelnya kita coba lihat di sini, Ethernet ini di add. Nah, di sini sebelumnya agar lebih mudah lagi, saya coba ini cari tahu caranya. Di sini. Oke. Tadi saya sudah cari tahu caranya. Kita coba lagi di config untuk bagian WAN. WAN ini kita coba IP DHCP pelan-pelan saja, excluded. Sininya address 200 165 14 225 200 165 14 230. Oh iya nih, ada kurang titik. IP, mohon maaf, DHCP excluded address 200 165 14 225 200 165 14 230. Ini udah bisa. IP DHCP pool 1 nah, network 200 165 14 224 255 255 255 224. Nah, setelah itu ke default, bagian default ya. Default. Nah, di sini default kita coba saya udah default router default router 200 165 14 225. Ya, 225. Selanjutnya di DNS server itu DNS server 10 20 30 10 20 30 254 10 20 30 254 ya, terus di exit.
Oke, kita coba lihat, bisa berjalan. Dan ini tadi sudah digantikan. Bagian config, di kabel, sini, wah siap, ini Ethernet. Oh iya, sini kita kabelnya diaktifkan dulu di Ethernet, kabel. Nah, karena tadi sudah awal itu kita coba di ini. Dan saya sempat dirubah dikit, jadi ada perubahan, maka dari itu kita coba ulang lagi di bagian one ini, di Ethernet ini, kita coba ganti di kabel, dan kabel ini sudah diaktifkan, kita di add. Nah, setelah di add sudah berhasil. Selanjutnya itu kita coba ke bagian ini. Ini DNS server ya. DNS server. Kita coba dilihat bagian desktop IP configuration. Di sini kita inputkan 10, 20, 30. Itu selanjutnya adalah buat 253. 253. Terus di sininya 255, 255, 255, 255. Oh. Nah, setelah itu default key-nya 10, 20, 31. Sini sama NDSRP 10, 20, 30, 25. Sudah berhasil. Di sini di bagian service, DNS-nya kita inputkan dulu. Di bagian ini on. Kita tulis IoT server.co.id. Sini ininya addressnya 10, 20, 30, 253. Nah, di sini kita add. Di sini sudah terrecord, sudah aktif. Selanjutnya itu kita aktifkan juga di bagian IoT server. Di sini kita buka di bagian desktop di IP configuration. Di sini 10, 20, 30, 253, 254. Sini IoT-nya. Sininya 255, 255, 255. Seperti terbalik saya. Coba kita cek dulu di buku. Untuk DNS, oh kita balik. Untuk DNS itu 254. Kita coba kembali lagi ke DNS. Kita ganti yang DNS ini. Nah, di sini ganti 254. Setelah itu di on-kan sudah DNS-nya. Sudah. Nah, sudah di remove dulu deh. Kita ulang lagi. IoT di on off dulu. On off. Nah, IoT server OID 10, 20, 30 sama 253. Setelah aktif, kita coba yang tadi yang IoT. Nah, yang IoT di IP configuration di sini 10, 20, 30, 254. 253, mohon maaf. Sini submesnya 255, 255, 0. Defaultnya 10, 20, 31. Intinya DNS servernya 10, 20, 30, 254. Setelah berhasil, kita coba ke bagian service. IoT-nya diaktifkan, di on. Nah, setelah di on kan, selanjutnya kita coba di ping di bagian ini. Kita ping yang ini apakah sudah berhasil atau belum. Di command prompt, ping 10, 20, 30, 253 untuk bagian DNS. Oh, IoT. Sini IoT kita coba pingkan. Oke, kita coba lagi yang DNS-nya 230, 254. Ping. Sudah berhasil. Kita coba ke bagian ini. Nah, untuk bagian
ini. Nah, IoT-nya kita coba masuk ke server laptopnya. Dari sini sudah masuk. Kita masukkan dulu di sini. Address-nya adalah 10.20.30.253. Terus di sini username-nya smart home. Nah, kita coba dulu. Oh, belum, ini harus sign up dulu. Kita sign up dulu di sini. Username-nya adalah smart home. Sini passwordnya smart home. Nah, setelah ini sudah terhubung kayak gini. Kita coba aktifkan di bagian semua sistemnya. Di sini. Sebentar, dari sini. Itu 10, 20, 30, 253. Tuh, di reconnect ataupun di refresh. Yang username-nya rumah pintar. Jika sudah connect, itu lakukan hal yang sama, yaitu mengaktifkan IoT server ke semua simulasinya gitu, perangkatnya. Jika sudah, kita coba yang sama kepada yang lain di sini. Sudah diinputkan karena sama saya, itu tinggal di refresh, terus di connect. Nah, jika sudah, lakukan yang sama kepada semuanya. Sini. Nah, setelah ada beberapa yang belum nanti di sini dicoba menekan lagi di refresh. Nah, untuk ini server address-nya semuanya sama, itu 10.20.30.253. Connect sampai connect-nya lagi muncul gitu. Itu baru sudah terkonek. Kenapa bisa dikonekkan? Karena akan dihubungkan dengan server di laptop dan juga smartphone. Di sini ini sedikit saya potong karena ini cukup lambat. Jadi kalau misalnya sampai selesai, nah ya setelah semuanya terhubung dan connect, itu kita coba ke bagian laptop di sini. Nah, untuk ininya, IoT servernya adalah 10, 20, 30, 253. Di sininya rumah pintar. Di sini rumah pintar. Itu login. Nanti semua IoT yang tadi dikonekkan akan ada di sini. Nah, ada 14 item, mulai dari lampu dan lain sebagainya. Setelah terkonek, selanjutnya itu kita buat sebuah kondisi, yang dimana kondisinya tersebut ada bagian ini. Sebelumnya ada bagian motion detector, siren, smoke detector, yang dimana apabila smoke detector ini akan menganalisa seberapa banyak asap yang ada di rumah ini, sehingga sistem yang ada di sininya itu akan mengikutinya. Misalnya di sininya itu punya asap yang banyak gitu kan. Terus nanti otomatis kita buat kondisi sebuah garasi, pintu, kipas itu membuka semuanya. Tapi jika itu tidak banyak asap, itu cukup jendela dibuka, kipas mati, dan garasi tertutup.
Terus juga untuk motion detector, apabila ada orang yang lewat, itu akan langsung menyala sirenenya seperti itu. Serta untuk yang pintu, ini saya buat sebuah sistem yang dimana kita akan menginputkan sebuah kartu ke dalam ini dan bisa membuka pintunya tersebut. Kita coba sini. Nah, itu sudah terhubung dengan cara menghubungkan menggunakan ini yang namanya kabel ini IoT kostum. Setelah itu di sininya tuh dibuat program yang dimana menggunakan JavaScript. Terus di situ sebuah kondisinya adalah jika pintunya itu terbuka di sini bagian sini. Nah, ini kartnya berbentuknya 1001. Nah, ini kita inputkan jika kartnya itu 1001 setnya 0, 0 itu di spesifiknya kita lihat 0 itu apa di sini bagiannya. Itu akan dijelaskan kalau misalnya 0 itu terbuka, kalau misalnya tidak itu tertutup. Itu yang satu itu tertutup, kekunci, kalau 0 itu terbuka. Saya itu kita coba di run kan sama saya sudah di run kan. Selanjutnya kita coba codingkan ke bagian sini MSU. Di sini kita programming. Kita coba programmingkan dengan JavaScript lagi yang dimana sebuah pernyataannya itu jika kita inputkan juga var-nya, variabelnya itu apa saja. Agak sedikit lambat, mohon maaf. Nah, di sini buka. Nah, di sini untuk variabelnya door, pintu, yang pertama itu tertutup. Yang pertama pintunya itu tertutup. Terus variabel readernya itu dibaca, itu A0. A0 itu dari mana? Dari sini. Dari ini dihubungkan kepada ini, itu menggunakan D0. Terus dari sini ke sini, itu A0. Selanjutnya, setelah itu kita coba buat function setup, pin mode, door, output, dan reader input. Terus function loop, if unallow read sama dengan 0, custom write, yang dimana pintu itu 1, jika custom write lagi, pintu itu 0. Setelah itu dirankan, setelah dirankan, kita coba di sini. Ini adalah kartunya. Saat kita ini, oh terbuka, gitu kan. Nah, saya tuh mau membuat sebuah kondisi yang dimana apabila pintunya itu terbuka, maka lampu semua menyala. Tapi jika pintunya tertutup atau kunci, lampu semua mati. Di bagian sini kita buat sebuah kondisi. Nah, sudah saya buat di sini sebelumnya. Kondisi yang dimana jika siren terlebih dahulu kita buat siren dulu deh, gitu. Kita buat siren on, itu menyala apabila IoT 19 itu yang motion detector itu menyala, maka siren akan menyala. Jika sirennya mati, itu apabila kalau misalnya motion detectornya itu tidak menyala, maka itu tidak menyala juga. Selanjutnya untuk lampu menyala apabila kalau misalnya pintu terbuka dan lampu itu yang 3, 4, 10 itu menyala. Sedangkan mati itu apabila pintunya tertutup dan lampu itu juga akan tertutup. Untuk banyak asap di bagian smoke detector itu apabila smoke detectornya lebih dari 18, maka untuk garasi terbuka, kemudian kipas jendela terbuka, jendela terbuka, dan kipas menyala tinggi. Tetapi jika sedikit asap, itu garasi akan tertutup, jendela tertutup, dan kipas juga mati. Seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu di bagian ini. Kalau kita lihat dulu di sini. Kalau yang ini,
Oh, yang motion tidak bergerak, tapi untuk yang pintu kita coba. Nah, yang pintu itu sudah bisa dibuka dan lampu menyala di sini menyala, dan di sini menyala. Tapi jika tertutup, maka lampu mati semua. Kita akan coba banyak asap dengan cara mobil di sini. Banyak asap di sini, kita coba di smoke detector. Nah, kita coba asapnya banyakin. Ini di-on-kan, dinyalakan untuk yang ini ya. Sebentar, saya coba nyalakan. Di bagian ini. Coba kita inputkan dulu supaya terhubung dengan ini. Kita ini dulu. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan karena dalam ininya sudah ada ini, dan di sini paling kekurangannya adalah bagian motion detector itu tidak terlalu berjalan, dan untuk yang asap ini sedikit belum terrealisasikan, dan kipas juga selain sebagai pintu itu belum terrealisasikan. Tapi untuk diaktifkan dengan laptop itu bisa dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, dari sini kita buka home. Terus nah, di sini sedang di reset. Nah, nanti tuh di sini tuh bisa diaktifkan. Jadi lampu nyala dengan laptop, tinggal diklik on, terus kalau misalnya jendela dibuka, diklik open, seperti itu. Dan untuk di server smartphone-nya kita coba hubungkan. Nah, di bagian desktop, di sini IoT Apps Manage. Oh, ini monitor. IoT monitor. Kita buka, masukin servernya itu yang IoT server co-id. Nih, ini IoT server co-id, ininya rumah pintar. Atau juga bisa pakai yang 10, 20, 30, 253. Seperti itu. Rumah pintar. Nah, sudah terhubung. Ini smartphone-nya sudah terhubung dengan semuanya. Jadi kita coba buka pintu di sini, on pintu yang 13. Yang ini terbuka. Dan untuk matikan tinggal ditutup. Nah, on, off. Nah, untuk yang ininya jendela yang 9 kita buka, terbuka, tutup. Itu bisa diaktifkan lewat handphone juga dengan servernya IoT Co-id. Di mana kita dibuat IoT Co-id-nya itu bagian DNS gitu. Sudah bisa dijalankan, dan kondisinya paling untuk yang pintu sudah berhasil.
Sedangkan yang lainnya, itu yang smoke detector mungkin ada kesalahan dalam pemrograman yang saya buat. Serta untuk yang mobil ini, asap belum terlalu direalisasikan seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.